Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaumi wa fathahu wa nasrahu wa barakatuhu wa nurahu wa na'udzubika min syarri wa min syarri ma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahidu wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imaman nas Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an insyaallah tentang ihsan, yang mana kita pernah mengkaji sebelumnya tentang ihsan, lanjutan daripada ikhlas itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, rahmat serta keberkahan buat kita semua. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dialah Allah yang menciptakan kita, dialah Allah yang mengatur kita, kehidupan kita semua. Karena Allah maha baik, dikasih tahu seluruhnya tentang kehidupan dunia dan akhirat. Subhanallah. Sampai pun surga ini belum terbuka. Nanti surga dibuka, kita dikumpulkan di padang mahsyar, barulah terbuka surga. Kendati pun itu masih lama, diberitahukan gambaran orang-orang yang di dalam surga. Subhanallah. Nah, ini sudah kita terangkan pada surat Al-Dzariyat, surat 51. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana gambar orang-orang yang penghuni surga. Subhanallah. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang bertakwa di dalam surga-surga, mereka di bawahnya air sungai yang mengalir, mata air, subhanallah. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka menikmati, mengambil semua pemberian dari Allah di dalam surga. Nah, gambarannya Allah sudah menjelaskan bahwa mereka penghuni surga ini kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka di dunia adalah orang-orang muhsin. Inilah yang sudah kita bahas, ihsan itu sendiri. Subhanallah. Ihsan itu betul-betul kita bukan hanya diterjemahkan berbuat kebaikan. Ihsan itu tidak cukup hanya dipahami berbuat kebaikan. Maka kita akan mengkaji ayat-ayat, melanjutkan ayat sebelumnya yang berbicara tentang keikhlasan. Maka ketika kita berbuat kebaikan, obsesi kita apa? Nah, ini yang harus kita bangun. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala orang berbuat kebaikan sama-sama kebaikan. Tapi kalau obsesinya adalah salah tentang dunia, hammuhu, obsesi itu adalah adalah dunia, maka tidak disebut dengan ihsan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena ihsan itu bukan sekedar diterjemahkan berbuat kebaikan. Ihsan itu obsesinya adalah akhirat. Obsesinya adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika kita berbuat bukan karena Allah, walaupun itu kebaikan, di dalam bahasa Indonesia dia berbuat baik. Dia berbuat baik hanya untuk mencari popularitas. Disebut berbuat baik. Dia mengajar Al-Quran. Allah. Membaca Al-Quran. Dia menuntut ilmu sampai mempunyai titel yang begitu dahsyat. Tapi apakah niatnya lillah atau tidak? Nah ini. Walaupun dia sudah berbuat baik, akan tetapi belum tentu itu disebut dengan ihsan dan muhsin. Muhsin adalah orangnya. Muhsin adalah orang yang berbuat kebaikan.
Memang terjemahannya itu karena kata-kata hasan adalah baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sekarang kemarin kita membahas tentang ihsan itu seperti apa. Ternyata ihsan itu butuh latihan. Jiwa kita dilatih. Hati kita dilatih, yaitu rasa bersama dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah. Dan itulah esensi daripada takwa itu sendiri. Bagaimana saya bisa menerjemahkan dan menafsirkan ihsan itu rasa kebersamaan dengan Allah? Bukankah kemarin kita sudah bahas surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 15. Ingatnya gampang. 5115, gampangannya. 51 yaitu surat, ayatnya 15 berarti 15. Ini gambaran orang-orang bertakwa di dalam surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulunya orang-orang yang berbuat kebaikan. Datar terjemahannya, biasa saja. Karena nanti dipahami orang non-muslim pun berbuat kebaikan. Ketika orang non-muslim berbuat kebaikan, apakah disebut dengan muhsin? Tidak. Karena muhsin itu betul-betul karena Allah, bukan karena Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka katakan. Sampai pun orang yang beriman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia berbuat baik, menolong orang, tapi hanyalah untuk contrenglah saya. Seandainya pemilihan umum, pencitraan, maka dia berbuat baiknya tidak ada nilainya di mata Allah Azza wa Jalla. Maka yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla, ihsan adalah rasa dilihat oleh Allah. Itu level bawah. Level atas, rasa melihat Allah. Maka tafsir Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis. Namanya tafsirul ayah bil hadis, menafsirkan ayat Quran dengan hadis. Dan ini sudah saya terangkan ketika Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki yang gagah, bersih, putih, bercahaya. Datang, tiba-tiba memegang pahanya, dengkulnya. Rasulullah SAW duduk, para sahabat diam saja. Nggak ada yang kenal. Tidak ada bekas tapak kakinya. Biasa kita kan jejak kaki itu ada. Ini enggak meninggalkan itu. Kemudian terjadilah dialog. Tahukah kamu iman? Tahu, disebutkan rukun iman. Benar, kata orang yang bertanya. Tahukah kamu Islam? Disebutlah rukun Islam. Kemudian orang mengatakan, benar, itu adalah rukun Islam. Para sahabat bingung. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Ini siapa sebetulnya? Sampailah yang disebutkan, tahukah kamu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, ya tahu. Ihsan itu apa? Anta'budullah kannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, kannaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau Anda tidak mampu punya rasa melihat Allah, coba Anda rasakan Allah melihat Anda. Maka di situ ihsan adalah rasa bersama Allah. Maka itu latihannya kita lihat. Ini kemarin kita masuk pada ayat suci Al-Quran Al-Karim surat Az-Zariyat. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengingatkan hal-hal yang mungkin jarang dibahas ya. Inilah gambaran orang-orang yang bertakwa yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini gambaran orang bertakwa di dalam taman-taman surga. Dan insya Allah kita akan bahas ini lagi nanti ketika menjelang Ramadan. Ya. Sesungguhnya orang bertakwa ini, kata-kata sesungguhnya orang-orang bertakwa. Jadi di sini orang-orang bertakwa. Mereka di dalam surga. Saya tidak akan bahas kenikmatan surga. Akhirina ma atahum rabbum. Mereka mengambil semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yang sini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka di dunia, orang-orang ini selalu berbuat baik. Terjemahannya tidak ada lagi. Muhsin adalah orang yang berbuat baik. Pada dasar lebih dahsyat daripada itu.
Tadi saya katakan kata-kata ihsan itu sendiri, ihsan akar daripada muhsin, berbuat baik, itu sudah ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Kalau Anda beribadah, seakan-akan Anda melihat Allah, Allah seakan-akan ka'annaka. Kalau tidak mampu, ingat bahwa Allah selalu melihat Anda. Maka rasa kebersamaan Allah ini dilatih. Latihannya gimana? Ini lihat, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Maksudnya gini. Kita di malam hari ada namanya salat qiyam atau salat tahajud malam hari. Tidur, kita bangun, kita sholat sampai subuh. Nah, sesungguhnya ini gambaran bagaimana mengasah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah ketika malam hari. Tidak ada yang melihat. Kita mojok berdoa, bermunajat, Allah Akbar. Wan nasu niyam. Sementara manusia dalam keadaan tertidur. Terus berinteraksi dalam kesendirian, kesunyian, dalam kegelapan, Masya Allah. Kalau dulu belum ada listrik ya, belum ada lampu neon seperti ini. Hanya lampu dari api gitu. Malam hari dia berdoa, Masya Allah. Dan saat dia bersalat tahajud itulah waktu yang sangat mahal sekali. Di dalam beberapa hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke sama dunia, langit bumi ini. Allah. Berarti waktu yang paling dekat dengan hambanya ketika sepertiga malam. Akhirnya waktu yang mahal. Maka ini adalah prime time, waktu yang mahal sekali. Dia salat tahajud. Kalaupun kelewatan, ya cuma sedikit aja gitu. Jadi mayoritas malam dia sholat malam. Kalaupun ketiduran hanya sedikit saja. Subhanallah. Ini rasa diasah kita bersama Allah. Maka sholatnya kalau bisa sampai 11 rakaat dengan witir. Diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi. Pengasahan rasa ini namanya affection adalah ihsan atau takwa itu sendiri. Menjelang azan subuh, wabil ashar, waktu-waktu sahur menjelang azan subuh, wabil ashar. Jadi sudah selesai sholat witir, sudah kelar semua rapi, mereka beristighfar. Hum yastaghfirun. Nah, ini ashar dari kalimat sahur dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Dekat-dekat subuh diterjemahkan pada akhir malam. Waktu-waktu sahur. Tapi di Indonesia kata-kata sahur itu makan. Padahal sahur itu adalah waktu waktunya mendekati subuh. Nah, disitulah orang makan tasahharu. Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah Anda. Maksudnya makan untuk puasa. Mungkin hari ini banyak yang berpuasa. Baik, di sini dia istighfar. Jadi sebelum dia sholat malam, sebelum dia sholat subuh, dia sudah penuh dengan istighfar, bertasbih, bertahmid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, dan seterusnya. Bentuk-bentuk istighfar disinilah gambaran orang yang penghuni surga. Dia melek sebelum azan subuh, sudah sholat tahajud, sudah witir. Maka ini gambaran pengasahan rasa bersama dengan Allah. Ayat yang 17 dan 18. Rasa kebersamaan tengah malam, manusia semua tidur. Inilah yang disebut dengan kemuliaan hamba Allah di dalam sholat malamnya. Itu hadis. Ya. Subhanallah. Jadi kalau Anda ingin mulia, jangan lepaskan sholat malam. Nah, yang kemarin kita sudah bahas, ini rasa bersama Allah. Kemudian yang kemarin kita bahas minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, wa fi amwalim haqqun. Di dalam harta mereka ada hak. Hak siapa? Di dalam harta mereka ada hak. Oh, hak siapa? Hak yang meminta, orang susah, miskin, dan orang miskin yang tidak meminta.
Jadi ada orang miskin yang minta, ada orang miskin yang tidak meminta. Nah ini sudah saya terangkan. Karena rasa bersama Allah, maka dia tidak pernah merasa memiliki harta. Karena apa? Harta mereka ada hak. Ini sudah saya terangkan. Ini bahasa Al-Quran, Masya Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita mencari nafkah. Dapatlah harta itu dengan keringat kita. Dan harta itu bukan hak orang lain. Memang hak kita mendapatkan dengan cara-cara yang halal. Di kantong saya ada uang sana. Ini memang keringat saya. Saya bekerja, saya dapat uang. Saya macul, saya dapat uang. Tidak mencuri, tidak ada hak orang lain. Di dalam harta saya, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam harta mereka ada hak orang lain. Yaitu orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Redaksinya adalah hak. Yang harus kita pahami, orang yang berihsan, yang tadi saya katakan bahwasanya redaksi Al-Qur'annya dulunya mereka adalah muhsin. Ini adalah muhsin, gambaran muhsin orang berbuat baik adalah rasa selalu bersama Allah. Nah, maka ketika dia ngeliat harta, di sini haknya orang yang miskin, maka dia keluarkan hartanya, tidak merasa mengeluarkan harta. Karena memang dia sadari ini milik Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, orang yang muhsin, rasa bersama Allah, dia sadar, ya Allah engkau tahu ini bukan milik aku, harta dapat dari engkau. Aku berikan kepada orang miskin. Dia tidak menepuk dada, itu sudah saya kasih, tidak. Dan ini sudah saya jelaskan. Jadi orang miskin pun, terima kasih Pak. Seandainya Anda kasih uang 20.000 pada tukang parkir, biasanya 2.000 dikasih 20.000. Banyak banget Pak, ini banyak. Enggak, memang itu punya kamu. Allahu Akbar. Saya nge-Grab atau Gojek ataupun apalah. Naik Gojek. Biayanya berapa? 35.000. Ini 100.000. Banyak banget Pak. Kamu, emang itu milik kamu. Buat kamu, buat anak kamu, buat istri kamu. Masya Allah. Itulah penghuni surga. Cara melakukannya seperti itu. Kan dulu mereka dalam surga bla 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 bla. Jadi dia tidak merasa memberikan. Kamu hebat banget. Orang bayar 35.000, ngasihnya sampai 3 kali lipat. Anda kasih 100.000. Hebat banget kamu. Apa yang hebat? Emang rezeki punya dia. Kan duit dari kantong kamu. Tidak, itu punya dia. Kerangka berpikir orang yang muhsin, semua yang dimiliki milik Allah. Ketika kita kasih, emang itu jatahnya dari Allah buat dia melalui kita. Maka dia tidak pernah merasa berbuat baik. Keren banget. Muhsin itu, redaksi muhsin adalah orang-orang berbuat kebaikan. Tapi mereka tidak merasa berbuat kebaikan karena emang hak dia. Allahumma shalli. Kita beliin baju, kita beliin sepeda, kita beliin apa untuk orang-orang mu'alaf di Mentawai ini. Mau sekolah, ini bajunya, ini kendaraannya. Terima kasih Pak Uru, terima kasih banyak. Orang yang bertakwa, penghuni surga, gambarannya di dalam Al-Quran, dia tidak merasa memberi. Kenapa? Emang itu hak kamu. Kok hak saya? Emang itu hak kamu. Masya Allah. Dia tawadhu. Dia tidak pernah merasa memberi. Loh, kalau tidak pernah merasa memberi, apa dia takabur? Saya sudah ini. Dia tidak akan menepuk dada ini saya. Itulah gambaran orang bertakwa. Rasa kebersamaan dengan Allah. Ini milik Allah. Dan analogi saya minggu yang lalu, Anda dapat titipan 1 tas, 2 tas, 3 tas. Soalnya kita touring nih, 1 bus rame-rame ke jalan tol ini, baru saya tadi sampai jam 7 sampai Jakarta, jamnya sekitar jam 7 lah. Baru sampai tadi pagi. Maka saya undur dari biasa jam 7.30, saya undur jadi jam 8.30 karena saya juga baru sampai Jakarta. Di sana kita jalan-jalan bareng-bareng di jalan tol, di rest area. Anda duduk, teman-teman yang titip tas. Wih, banyak banget tas, ada 3 tas, 4 tas. Ketika mereka keluar dari WC, di rest area, kita kasih tasnya. Kita kasih tas. Pertanyaannya, apakah Anda merasa memberikan tas serta berisinya? Tidak, emang itu haknya dia. Kamu hebat banget, sedekah banyak, 3 tas. Hebat sekali kamu. Gimana hebat, ini tas dia, hak dia.
Saya nggak merasa, itulah gambaran penghuni surga. Surat apa tadi? Surat Az-Zariyat. Nah, saya akan lanjutkan ayat Al-Quran ini. Keren banget. Baru kita bisa paham. Karena ada perintah di dalam Al-Quran. Menurut hemat saya amat sangat berat dan sulit sekali kita kerjakan. Baru kita paham kalimat syakur. Orang betul-betul bersyukur banget. Orang bersyukur itu mesti orang sabar. Tidak ada orang yang bersyukur tidak bersabar. Itu udah pasti. Syukur dan sabar itu satu kesatuan. Dia nggak sabar berarti dia nggak bersyukur gitu aja deh. Nah nanti saya akan terangkan. Nah kita lihat, nanti kita akan lihat redaksi Al-Qur'annya. Nih Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Nah. Oke. Nah, sampai di sini yang hijau tadi. Perhatikan, di dalam harta mereka ada hak. Jadi kalau Anda bersedekah dan harta itu sudah dikasihkan ke orang lain, jangan merasa inilah aku, jangan. Karena kita mau menjadi penghuni surga. Nah sekarang masuk lagi nih, lihat. Kenapa saya langsung 3? Karena di sini pertama kali wa fil ardi wa fi anfusikum wa fis samai. Ini kan sama sebetulnya. Jadi cara berpikir wa fi amwalihim kan fi. Satu, wa fi amwalihim wa fil ardi wa fi anfusikum wa fis samai. Ini artinya kalau pertama di dalam harta mereka, pada harta ini di bumi, ini di dalam diri kalian, ini di langit. Tadi bahas apa ini Ustaz? Saya ulangi lagi, mohon maaf saya ulangi lagi. Ini kita bahas apa? Orang-orang yang muhsin. Ini lihat. Orang-orang yang muhsin. Mereka itu di mana? Di surga, di dalam surga, di dalam taman-taman surga, di dalam taman-taman surga. Ingat, dulunya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang muhsin. Saya terjemahin muhsin lah, bukan berbuat baik, karena berbuat baik kok datar banget. Muhsin itu kerangka berpikirnya kita lihat. Dia diasah oleh Allah dengan cara sholat malam dan beristighfar sebelum azan subuh. Ini rasa diasah setiap harinya. Kalaupun nggak sholat tahajud, cuma sedikit, tapi mayoritas dia sholat tahajud. Ini pola hidup. Nah, tiba-tiba redaksi Al-Quran di dalam harta mereka, di bumi ini, wa fil ardi, wa fi anfusikum, di dalam diri mereka, wa fis samai, dan di langit. Ini redaksinya. Berarti di sini apa? Di sini adalah paradigma orang yang berihsan, yaitu namanya paradigma tauhid, kerangka berpikirnya. Setiap dia ngeliat hartanya, ini ada hak orang yang lain, bukan milik aku aja. Jadi dia berbagi, itulah penghuni surga. Nah ketika dia lihat, dia berjalan di muka bumi, lihat. Wa fil ardi, di hamparan muka bumi ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi yang yakin. Dia punya keyakinan, tapi dengan deep thinking. Disinilah beda keyakinan Islam dengan keyakinan orang non-Muslim. Orang non-Muslim mereka punya keyakinan ada Tuhan? Ada. Mereka punya keyakinan adanya balasan dari Tuhan? Ada. Mereka punya keyakinan adanya malaikat? Ada. Tapi bukan berdasarkan berpikir logis, logical thinking. Tidak ada mereka. Maka redaksi Al-Quran, tanda kebesaran Allah itu adalah bagi mereka yang beriman, yaitu yakin. Di situ dia berpikir, di hamparan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi mereka yang yakin. Maka di sini kita lihat orang yang muhsin selalu merasa bersama Allah karena kacamatanya setiap melihat segala sesuatu dia yakin ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat. Di dalam dirinya, setiap dia ngeliat tubuhnya, contohnya dia bercermin atau dia ngeliat tubuhnya langsung, di situ pun ada tanda kebesaran Allah. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini redaksi pertanyaan, maksudnya adalah bentuknya instruktif. Berpikirlah di situ ada tanda kebesaran Allah. Perhatikan di dalam diri Anda ada tanda kebesaran Allah.
Di langit, wa fis sama, di langit pun ada tanda kebesaran Allah. Kenapa disebut dengan rizqukum? Karena di situ akan turun hujan, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Dengan adanya turun hujan, betapa banyak makhluk-makhluk hidup dengan air. Tumbuh-tumbuhan hidup dengan air. Dan kita makan, taruhlah kita makan nasi. Nasi ujungnya dari mana asal-usulnya? Ya asal-usulnya dari sawah yang mengeluarkan padi, yang mengeluarkan beras, dan seterusnya, dan seterusnya. Di situ diturunkan air hujan dari langit. Subhanallah. Di sini kata-kata ini menunjukkan dia selalu melihat apapun. Kacamatanya adalah karena adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat hamparan bumi apapun dia lihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Melihat dirinya sendiri. Kita lihat wajah kita, organ tubuh kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Maka itu orang yang bertakwa kalau dia keluar dari WC dia alhamdulillah ya Allah alladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Aku bersyukur ya Allah engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Tapi ada orang yang keluar dari WC, lega. Tadi udah mulai sekarang hilang mulai. Yes. Nah, kan Allahnya nggak ada tuh. Dia ngeliat hamparan bumi, Masya Allah. Saya masih terngiang-ngiang gambaran danau meninjau. Masya Allah, indahnya luar biasa. Di Sumatera Barat itu Allah, indahnya. Saya ngeliat, ya Allah, Allahu Akbar. Mentawai laut, sungai. Habis itu pulang kemarin, kemudian kita ada ke pondok-pondok pesantren lewat danau meninjau. Allah, Masya Allah, Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Selalu berzikir bersalat langsung. Kenapa begitu dahsyat ini tanda kebesaran Allah? Ada yang ngeliat, wih keren banget. Wih gila coy, ada gitu mungkin. Nggak ada Allahnya tuh. Adanya coy doang. Wih keren. Keren. Subhanallah. Saya rasanya tuh, kapan-kapan kesana kita sholat berzikir. Lihat danau, gunung, bukit. Masya Allah. Itu tadabur alam, nikmat yang luar biasa. Harus sampai menitikan air mata kita ngeliat alam. Inilah rasa dilihat oleh Allah. Baru kita bisa menjalankan perintah Allah yang amat sangat berat. Perintah apa itu? Nah, nanti kita lihat perintah Allah yang cukup amat sangat berat sekali. Yang disebut dengan ihsan. Apa itu? Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Itu perintah yang paling berat. Menurut hemat saya di Al-Quran, perintah paling berat. Kita sudah, dirikan sholat. Berapa? 5 waktu. Oke. Sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zakat. Oke, bayar. Sedekah. Oke. Apalagi? Puasa. Oke, saya berpuasa. Apalagi haji. Oke, saya berangkat haji. Apalagi? Sudah semua. Jelas. Endingnya jelas. Sholat dengan salam. Selesai. Puasa dengan iftar. Terkelar. Selesai. Tidak ada ending. Ada perintah Allah yang amat sangat berat. Berbuat baiklah Anda. Wa ahsin ihsan. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Kita lihat redaksi Al-Quran. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Lihat ini tafsir ayat Al-Quran ini. Nah, jelas. Ada redaksi di sini, wa ahsin. Berbuat baiklah kamu. Kama sebagaimana. Nah ini yang berat. Kata-kata ini yang berat. Sebagaimana ini yang berat. Sebagaimana apa? Ahsanallahu ilaik. Allah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Perintah yang sangat amat berat sekali. Kita berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. 1 detik atau 0,5 detik. Setengah detik atau 1/4 detik. Allah tidak pernah lepas berbuat baik terus kepada kita. Itu baru hitungan waktu.
Perintah mana lagi yang terberat dari ini? Kita bernafas 0,5 detik, yang sibuk di dalam paru-paru kita lebih dari 300 juta sel paru-paru itu. Saya nonton film tentang paru-paru selama, Masya Allah, tentang udara, oksigen, bagaimana prosesnya. Allahu Akbar. 0,5 detik, bayangkan, setengah detik, yang sibuk dalam paru-paru kita ratusan juta. Siapa yang menggerakkan sel-sel paru-paru kita? Siapa? Itu baru paru-paru, belum lagi darah, belum lagi jantung, organ tubuh begitu banyak. Detak jantung kita bergerak terus. Oksigen keluar masuk dari tubuh kita, keluar lagi, keluar karbon dioksida, terus masuk lagi CO2, terus yang kita keluarkan itu jelek, buruk, kemudian diambil oleh pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dibersihkan, dikeluarkan lagi dari tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan. Masya Allah, itu siapa yang mengatur? Allah nggak pernah berhenti, setitik pun nggak pernah berhenti untuk selalu berbuat kepada kita kebaikan. Tiba-tiba ada perintah Allah, berbuat baiklah kalian. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini dulu, nanti kita akan kembali sini. Punya kita kalau kita menjadi orang yang pelit. Itu semua harta bukan milik kita, itu dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah, enggak ada yang kita punya. Mana kita punya? Enggak ada yang kita punya. Ini harta kita tahan. Ini semua dari Allah. Belum lagi kesehatan kita. Tiba-tiba ada perintah Allah. Wahsin, berbuat baiklah Anda terus. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Masya Allah. Allah nggak pernah berhenti. Kita sudah berhenti temporal, berhitung, dipirit, ditahan. Kalau bahasa Minangnya sampilik kariang. Gitu. Bagaimana mau mendapatkan penghuni surga? Muhsin. Bagaimana menjalankan ini? Nah inilah. Ayat yang tadi soal Qasas, baru kita bisa paham melihat surat Az-Zariyat tadi. Karena setiap saat Allah selalu berbuat baik kepada kita. Tadi saya naik mobil, saya tutup semua biasa. Bukan pakai AC. Ketika kita masuk hutan tadi, kita matikan AC, kita buka jendelanya, Masya Allah. Kanan kiri semua pohon-pohon. Jalanan hanya segini, kanan kiri pohon semua. Pagi tadi. Di dalam Al-Quran digambarkan, disuruh mikir, nafas itu siapa yang bikin? Kira-kira gitu lah. Was-subhi idza tanaffas. Dan ketika pagi hari, kira pagi hari kan gitu. Gitu. Pagi hari disuruh bernafas. Nafas tidak pernah berhenti sedetik pun. Allah berbuat baik terus, tiba-tiba Allah menyuruh kita berbuat baik. Sebagaimana Allah sulit, berat. Kita penuh perhitungan, ada lagi perasaan. Enggak lah, dori-dori. Enggak mungkin lah. Apa itu? Nanti kita akan masuk ayat yang lanjutnya mungkin minggu depan. Gimana kita muhsin itu ternyata levelnya tinggi sekali. Apa itu? Berbuat baik kepada yang nyakitin kita. Itu dapat cinta Allah.
Maka sekarang sebelum level itu, kalau saya berbuat baik pada A, B, C, D, mereka baik-baik saja kepada saya, itu biasa. Nanti kita akan bahas minggu depan, insya Allah ada waktu, ada umur, kita akan bahas ayat itu. Nah sekarang saya akan diperlihatkan ayat Al-Quran ini, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Maka supaya bisa menjalankan perintah Allah ini, Allah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk. Diasah rasa kebersamaan dengan Allah. Seremonial formalistik yang salah satunya sudah disentuh tadi adalah sholat tahajud dan beristighfar. Kemudian wafil ardi ayatul mukminin, di hamparan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi saya melihat tumbuh-tumbuhan begitu banyak, masya Allah. Tanda kebesaran Allah. Lagi barter, barter. Kita hirup dikasih oleh pohon-pohon tadi kan, ngasih kita keluarkan, diambil lagi oleh pohon tadi, dikeluarkan. Ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Maka orang yang selalu melihat segala sesuatu adalah tanda kebesaran Allah, dia akan rasa bersama Allah. Melihat langsung itu namanya pengalaman yang dialami, based on experiences. Kemudian dia direct mengingat Allah, diingat lagi, diingat lagi, diingat lagi, diingat lagi. Yang disebut dengan repetition, repetisi. Kemudian melihat ini, ingat Allah. Melihat ini, ingat Allah. Itu namanya intensifikasi, intensification. Yaitu dia secara intensif. Ini semua digabung, maka ada rasa cinta kepada Allah. Ini teori ilmiah namanya pengasahan afeksi. Maka ketika kita melihat redaksi-redaksi di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, ini dibimbing gimana kita supaya sampai level itu. Level apa? Level rasa bersama Allah. Caranya gimana? Lihat hamparan bumi, ada tanda kebesaran Allah. Lihat diri wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah Anda tidak memperhatikannya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Jadi kita tidak akan lepas dari hamparan bumi. Kita tidak pernah lepas dari melihat langit. Kita tidak pernah lepas dari melihat tubuh kita. Maka ini selalu rasa Allah selalu bersama kita. Allah selalu memberikan kebaikan, 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 kebaikan. Tiba-tiba ada perintah Allah, berbuat baiklah kamu kepada siapapun, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah. Baru kita nyambung di sini. Jadi toolsnya, sarananya, alatnya untuk sampai kita menyadari dan menghayati Allah telah berbuat baik kepada kita setiap saat adalah namanya paradigma tauhid. Paradigma tauhid itu kacamata tauhid. Melihat segala sesuatu kembali pada yang satu, wahid. Melihat makanan ini kembali yang satu. Melihat semua ini kembali yang satu. Ya Allah, semua dari Engkau ya Allah. Maka kacamata ini penting sekali ketika kita melihat segala sesuatu adalah, nah disinilah dari Allah tumbuhlah nanti rasa bersama dengan Allah. Maka ketika itu kita akan produktif. Sebagai orang. Anda punya uang begitu banyak, membantu, alhamdulillah. Ketika Anda merasa Anda pahlawan, membantu orang lain, maka hilanglah ihsan di situ. Karena yang Anda kejar adalah pujian manusia, bukan lagi Allah. Orang yang muhsin, yang dikejar itu yang penting ridho Allah. Pak, ini semua dari Allah, bukan dari manusia. Ini semua dari Allah. Maka wa ahsin kama ahsana ilaik itu adalah perintah yang sangat amat berat. Tapi setelah kita lihat redaksi, oh caranya begini. Yang terpenting bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dari Allah, kemudian ayo kita berbuat baik. Maka orang muhsin bukan orang yang pelit. Dan itulah gambaran orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Oh iya. Orang yang sholatnya diterima itu tidak pelit. Tahu dari mana? Al-Quran nanti kita bahas itu soal marriage. Gitu.
Jadi kalau ada orang pelit perhitungan, maka yang dipertanyakan adalah sholatnya. Itu Al-Quran yang berbicara. Karena sholat itu, ya Allah ini milik engkau, semua milik engkau, semua milik engkau. Caranya supaya kita ringan untuk berbuat baik, lihat ayat yang tadi. Kita kembali pada ayat yang tadi. Ya, lihat obsesi yang dibangun oleh Al-Quran. Lihat ini. Perhatikan redaksi Al-Qurannya. Kita tidak bukan hanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik pada Anda. Ini adalah berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik pada Anda. Bukan, kita lihat dari sini. Inilah obsesi. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar apapun yang diberikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah nanti di akhirat. Kejar kenikmatan akhirat. Di sini terjemahannya, carilah pahala negeri akhirat yang telah dianugerahkan oleh kepadamu. Jadi kita kejar kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu nanti di surga. Caranya gimana? Caranya apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Ataka. Jadi redaksi di sini. Ataka. Kata-kata ataka. Atakallah. Allah telah melimpahkan kepada kamu. Apapun. Jadi jadikan pahala semua. Untuk apa? Kebahagiaan akhirat. Yang dikejar adalah obsesi akhirat. Terus dunia gimana Ustaz? Lihat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia itu jangan Anda lupakan. Kalau Anda lupakan dunia, maka miskin, maka susah, maka bodoh, tidak menuntut ilmu, tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Bagaimana untuk menjalankan wa ahsin kama ahsanul ilaik? Gimana mau bersedekah? Gimana mau membantu orang? Bagaimana mau berbuat baik? Anda pun butuh bantuan orang lain. Gimana saya mau memberikan harta ini kepada orang lain? Saya pun miskin. Maka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika kita wala tansa, derajatnya jangan lupa. Levelnya tuh jangan lupa. Berarti kecenderungan orang lupa, ya besar. Kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Anda kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Dunia ini maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali kejar, cari, ayo, semangat untuk kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Dunia itu bukan untuk dunia, tapi dunia itu untuk bekal akhirat. Wa ahsin kama ahsanul ilaik. Barulah perintah Allah, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Subhanallah. Wala tabghil fasad fil ard. Ini saya tidak akan bahas ini. Jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Baik, di sini kita lihat, oh berarti obsesi yang digambarkan oleh Islam adalah akhirat. Obsesi akhirat. Ketika orang itu melihat obsesi dunia, maka dia tidak disebut dengan muhsin. Tadi saya sudah ingatkan, orang yang muhsin itu obsesinya adalah Allah. Yang dikejar adalah Allah, Allah, Allah. Maka kehidupan apa yang dipegang? Kehidupan akhirat. Ini yang terpenting. Bagaimana kita bisa memahami kehidupan akhirat itu betul-betul abqa khairun wa abqa. Jauh lebih baik dari kehidupan dunia ini. Dan kehidupan akhirat itu adalah abqa, kekal selama-lamanya. Dunia senikmat-nikmatnya dunia cuman mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu cuman sebentar, namanya juga dunia. Apa yang kita kejar di dunia? Tidak ada, cuman sebentar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda hidup di dunia ini seakan-akan Anda orang asing. Berarti kalau kita bertamu, kita jadi tamu, cuma sebentar doang. Ya, habis itu kita cabut. Nah ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ngeliat seakan-akan bertamu kok tiba-tiba tinggal di situ terus. Wah, ini berarti bukan tamu ini. Gitu. Dijajah. Tinggal di situ terus, ini bukan rumah-rumah kita. Bukan.
Kalau kita jadi mertamu kan orang asing ya sebentar doang. Kun fid dunya, jadilah Anda hidup di dunia. Ini hadis Rasulullah SAW. Ka'annaka gharib, seakan-akan Anda orang asing cuma sebentar. Maka dunia itu cuma lewat doang. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, cuma begitu doang. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, wa inna darul akhirah hiyal hayawan. Nah, ini yang harus kita paham. Bagaimana kita meyakini di dalam diri kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, ada kehidupan yang dahsyatnya luar biasa. Apa itu kehidupan akhirat? Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirah hiyal hayawan. Maka orang yang muhsin selalu obsesinya akhirat. Bukan obsesi dunia. Dunia oke, tapi hanya levelnya jangan lupa. Tapi akhirat itulah menjadi fokus. Fokus pada akhirat. Di sini orang selalu berbuat baik. Alah, dunia cuma apa sih? Harta aja. Senikmat-nikmatnya orang punya hartanya cuma begitu doang. Dia punya harta banyak. Mobilnya sampai miliaran. Ya paling duduk segini habis itu. Dia punya rumah besar apa ya, tidurnya guling-gulingan kan enggak. Oh, namanya juga orang kaya tidurnya kasurnya 10 meter kali 10 meter, kagak ada kayak begitu. Palingnya berapa? Cuma segini doang. Dia punya harta yang banyak, makanya 10 piring, enggak juga. Obesitas namanya gitu. Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran harus kita pahami dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya di dalam hati kita, ya Allah. Betapa Allah SWT mengatakan kita, wa inna daral akhir lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu. Bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, wa mahadil hayatud dunya ila lahun wa la'ib. Kehidupan dunia cuma permainan. Dan ini pernah saya terangkan dalam surat Al-Ankabut. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita dalam melihat teks-teks Al-Qur'an, wa bataghi fima ataqallahu dar akhirat. Saya kejar pahala akhirat, yang penting kehidupan akhirat. Dari apa? Dari apa yang kita berikan. Maka itu saya selalu mengingatkan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, termasuk fitnah, termasuk apapun. Yang kita miliki, yang kita rasakan, apapun. Dijadikan bekal akhirat. Tapi saya dihina, disakiti, difitnah. Nah, jadiin ini bekal akhirat. Dipuji, jangan sampai pujian itu menjadikan kita lupa akhirat. Ya Allah, kamu hebat. Ini semua dari Allah, saya tidak punya apa-apa. Tuhan, ini yang harus kita pegang, ya Allah. Jangan sampai kita lupa kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat. Nah ini, apakah kita punya keyakinan ini? Apakah kita yakin bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya? Nah kan banyak orang nggak percaya dengan akhirat. Alah, itu kan cuma katanya. Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Ankabut. Ya, ini pernah kita buka tentang dunia dan akhirat. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, 2964. Jadi ketika kita lihat redaksi Al-Quran, ngeri ini. Kenapa ngeri? Kebanyakan orang lupa kehidupan akhirat. Ghafil itu adalah lupa. Ya, namun zahirul hayatid dunya wa min akhirati ghafilun. Mereka hanya melihat kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu mereka lupakan. Nah ini kecenderungan diri kita, jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat. Saya akan share sebentar ayat Al-Quran dan bisa dilihat ayat ini. Ini kenapa dia bisa produktif. Nah, inilah ayat Al-Qurannya. Nah, kita lihat sini. Ada redaksi ditutup. Wa inna darul akhir lahiyal hayawan. Mim ini, mim kecil ini berhenti. Kudu berhenti. Apa? Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Jadi ini nggak cuma main-main doang, emang main-main. Ini lihat redaksi. Wa ma hadzal hayatud dunya illa, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahun, bermain-main, sendagora, wala'ibun, permainan saja. Lahun itu sendagora yang melupakan, lalai sehingga kita lalai, dan permainan. Jadi kehidupan dunia gitu, iya. Tapi kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayat. Ini yang benar-benar kehidupan.
Tapi lihat redaksi kata-kata terakhir. Laukanu ya'lamun. Kalau mereka punya ilmu, mengetahui, ilmu. Ya'lamun. Kalau mereka mikir, kalau mereka mengetahui, kalau mereka berakal. Subhanallah. Jadi ini yang disebut dengan kehidupan dunia, cuma permainan sementara, sendagor. Kehidupan akhirat itulah, maka orang muhsin dia produktif terus. Dia tabung. Tabungan investasinya apa? Saya harus kaya. Kayak apa? Nanti di akhirat kaya akan pahala. Tadi wabtaghi fima ataqal dar. Kejar pahala akhirat. Kejar. Anda punya harta harus menolong harta ini. Gimana? Letakkan di jalan Allah. Disitulah ujian kita. Kalau Anda letakkan hanya di dalam kantong Anda, meninggal, sementara Anda meninggal dunia miliaran Anda punya uang. Pertama, uang tidak bisa kita bawa. Yang kedua, uang itu dibagi-bagi, bukan lagi milik kita. Yang terberat adalah pertanyaannya adalah uang dan harta itu akan membebani kita di akhirat. Maka orang yang sudah wafat inginnya bersedekah. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita memahami pemahaman yang sangat konservatif bahwa di dalam kehidupan ini dunia adalah segalanya, ini konservatif. Maka ketika kita berbuat baik, obsesi kita tidak boleh dunia, obsesi kita akhirat, maka produktivitasnya tidak pernah ada henti-hentinya. Non-stop. Toh Allah berbuat baik kepada saya non-stop. Subhanallah. Ini perintah berat. Maka kita lihat Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Bagaimana Allah memberikan nikmat begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya kita sadar betapa Allah ihsan kepada kita, tidak ada henti-hentinya. Maka kita pun produktivitas kita harus kita tingkatkan. Terus. Apa yang kita miliki kasih. Berikan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini namanya ihsan. Maka ihsan itu, berbuat baik itu enggak ada batasan waktu. Karena Allah pun tidak membatasi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus. Gitu. Subhanallah. Maka orang yang betul-betul obsesi akhirat, pikirannya akhirat, dia mesti meningkatkan produktivitasnya. Pemahaman yang konservatif, yang salah, yang jadul banget, yang deso tenan gitu, adalah ketika dia obsesi akhirat ditinggalkan dunia. Yang penting zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ibadah sendiri, dia nggak mau berinteraksi, yang penting ibadah. Allah tidak ingin seperti ini. Allah ingin menjadi khalifatullah fil ardh. Kita mengemban amanat Allah di muka bumi dengan menebarkan rahmat ke siapapun. Maka di dalam Islam harus kaya, namanya zakat. Di dalam Islam harus kaya, namanya haji. Itu rukun Islam. Kalau tidak mampu gimana? Ya enggak apa-apa, dizakatin namanya. Kalau dapat zakat, orang dia nggak mampu, miskin. Di sini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ihsan itu dahsyat. Ini kita selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa henti. Nanti ternyata ada ayat yang lain nanti berbicara tentang ihsan adalah ketika orang itu berbuat baik kepada yang menyakitinya. Wah, itu level tinggi. Ya, level nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas ini lebih lanjut. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita meningkatkan produktivitas kita setiap saat? Lihat, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah kita tahu bukan hanya salat, baca Quran, zikir. Kita bersedekah pun ibadah. Tapi ibadah ini butuh kekuatan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Minta kekuatan dari Allah, kekuatan hati, kekuatan jiwa kita, kekuatan fisik kita, kekuatan harta kita. Ya Allah, nasta'in, minta tolong. Kasih aku rezeki sehingga aku berinfak. Tapi kesalahan orang, dapat uang dulu baru berinfak. Pak Ustadz, nanti saya sumbang ke Mentawai. Kalau rumah yang ini kejual ya. Nunggu kejual dulu baru nyumbang. Redaksi Al-Quran tidak demikian. Orang muhsin tidak begitu. Barternya, Allah sudah memberikan kebaikan kepada Anda. Tetap Anda harus berbuat baik.
Orang kalau belum bisa bantu Ustaz, belum kejual. Sampai 10 tahun ini deh. Nggak kejual-jual. Subhanallah. Kita dalam berbuat kebaikan transaksinya dengan Allah itu bukan dengan manusia. Walaupun Anda dalam keadaan sempit, ini pernah saya terangkan dalam surah At-Talaq ayat 7. Kita lihat, walaupun Anda dalam keadaan sempit berinfak. Karena apa? Yang dilihat oleh Allah, fima atakallah, apa yang Allah berikan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kejar bahagian akhirat, pahala akhirat. Dengan apapun yang telah Allah berikan kepada kita, disuruh kejar semaksimal mungkin. Jangan sampai kita nggak ngejar, nggak semangat. Ngejar itu kan harus semangat, kejar terus. Di dalam surat At-Talaq, ketika diterangkan orang yang waman qaddara alaihi rizquh falyunfiq. Ini unik. Yang pahalanya, yang rezekinya sempit, bokeh nggak ada duitnya gitu. Yang rezekinya sempit, maka berinfaklah. Supaya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini surat At-Talaq surat 65. Nah, ini pernah saya terangkan pada ayat yang ke-7. Ini unik. Maka berinfak itu bukan kita nunggu dapat duit dulu baru. Setiap saat kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Bukan harus harta. Ini pernah saya terangkan walaupun terjemahnya tidak tepat. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Barang siapa. Kalau dia punya duit nggak apa-apa. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berinfaklah orang yang dalam keadaan lapang dan keleluasaan berinfak, nggak ada masalah. Hendaklah orang punya kelapangan, keleluasaan menafkahkan. Ini lihat. Hendaklah orang punya keleluasaan, punya harta untuk menafkahkan menurut kemampuannya. Min sa'ati. Yang aneh adalah waman quddir alaihi rizqu. Barang siapa yang rezekinya susah, instruksinya falyunfiq, berinfaklah. Sayang amat sangat disayangkan, diterjemahkannya salah gitu kan. Dan bagi mereka yang terbatas rezekinya, berarti kan lagi nggak ada duitnya nih. Anehnya di sini diterjemahkan hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oh jadi harta? Tidak harus harta. Redaksinya falyunfiq, berinfaklah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apa saja, entah harta, entah fisik, entah pikiran, entah apapun. Maka di sini unik. Maka orang yang ihsan tidak kenal uang ada apa nggak ada, dia tetap berbuat baik aja produktivitasnya. Maka itu orang dalam keadaan rezekinya susah, tetap dia berinfak semampu dia, sebisa dia. Mimma, dari apa-apa, atahullah, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi kita berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa saja. Saja Allah ba'da usrin yusra. Allah akan memudahkan urusan kita dari kesulitan jadi mudah. Kebanyakan orang kan enggak. Saya berinfak setelah saya dapat kemudahan dalam jual beli. Padahal tidak demikian. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa berihsan, berjuang untuk berihsan. Apa itu? Terus berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Tak ada berhentinya. Gimana? Bagaimana tidak? Karena kita punya kacamata tauhid. Semua segala sesuatu ya ada tanda kebesaran Allah. Melihat hamparan bumi, ya Allah, engkau tanda kebesaran Allah. Melihat tubuh kita, fi anfusikum afala tubsirun, ya Allah, ini tanda kebesaran Allah yang dahsyat sekali. Subhanallah fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketika kita menatap langit, ada tanda besar Allah. Allahu Akbar. Disinilah sehingga dia merasa diberikan kebaikan oleh siapa? Ya oleh Allah. Maka saya harus menjalankan perintah Allah, berinfak. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak akan mampu Anda kerjakan kecuali ada obsesi akhirat. Tahu dari mana ya tadi surat Al-Ankabut tadi, wabtaghi fima atahul darul akhirah, kita kejar kehidupan akhir. Ingat surat Al-Ankabut lagi bahwasanya wa ma hadzal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu.
Wa ma hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini tidak lain adalah lahun, senda gurau, permainan, wa la'ibun, dan permainan. Wa inna daril akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang benar-benar kehidupan adalah di akhirat nanti. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan di minggu lalu, Pak. Sebenarnya sudah dijawab dengan penjelasan. Ini saya ambil beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz, golongan orang penerima zakat, infak, dan sodakoh. Silakan, Pak. Nanti Bapak-Bapak Ibu lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Kata-kata innamas sadaqat, kata-kata innama. Innama itu ada ikatan, hanyalah. Sesungguhnya sedekah. Sedekah ini bukan sedekah dalam arti yang kita pahami. Maksudnya adalah zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Pertama kali orang-orang yang fakir miskin. Fakir itu di bawah miskin. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah. Sedekah ini adalah zakat terjemahnya. Bukan sedekah biasa, karena sedekah dalam arti yang luas. Masya Allah, luas sekali. Ini maksudnya adalah zakat, innamas sadaqat. Pertama, lil fuqara. Untuk orang-orang fakir. Fakir apa bedanya dengan miskin? Fakir itu kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi. Sangat sulit sekali kebutuhan dasar. Pakaian terbatas, makanan nggak ada. Rumah nggak ada, semua. Pokoknya kebutuhan sandang pangan, papannya itu sangat-sangat terbatas. Maka dia fakir. Ada orang miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Miskin itu dia tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kurang. Dia ada. Mungkin dia juga punya motor. Oh iya. Dia ngajar ke sana kemari. Tapi income mengajarnya paling berapa ya Allah. Untuk anak nggak cukup, untuk istri nggak cukup. Apalagi kalau lagi sakit, apalagi nanti tahun ajaran baru sekolah. Dari mana uangnya ini? Padahal dia punya motor, punya rumah. Nah, kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Tapi banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak terpenuhi. Ini uang. Wal'amilina 'alaiha, amil zakat. Berarti orang yang mengelola uang zakat itu digaji boleh nggak? Boleh. Karena ini kerja profesional. Pagi, siang, sore, malam dia pikirkan itu teknisnya bagaimana. Maka berbuat itu memang butuh kos. Butuh biaya. Nah mereka baru dikasih biaya. Dibolehkan amilina 'alaiha. Seandainya saya di Mentawai ini, kita punya program apa? Seandainya program bikin playground buat anak-anak PAUD. Berapa? Seandainya saya butuh uang 150 juta nih perandaian. Nah itu operasionalnya di luar itu RAB ada, tapi kan tidak ditulis operasionalnya bagaimana. Padahal operasional itu kesana kemari, datang ke tukang las, ini kan butuh biaya. Ya kan? Nah di dalam pengelolaan zakat, kerja profesional. Tahu dari mana? Wala amilina 'alaiha, orang berambil zakat yang mengelola dikasih, dibolehkan. Wal mu'allafa qulubuhum, dan orang yang masuk Islam. Mu'allafa itu sebetulnya orang baru menata hatinya, qulubuhum, yaitu orang yang mu'allaf maksudnya. Mu'allaf itu secara bahasa dia taklif, menata hati untuk percaya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nah, orang-orang mu'alaf mendapatkan di sini di Mentawai ya ada fakirnya, ada miskinnya, banyak banget. Mu'alaf yang Masya Allah banyak. Jadi masuk ini. Lanjut wa firriqab. Nah, ini susah nih. Yaitu orang yang memerdekakan hamba saya, kita berikan dia dari harta zakat untuk kemerdekaan seorang hamba. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang, tapi hutang-hutangnya itu karena kebutuhan ataupun karena kebutuhan keluarga ataupun kebutuhan yang syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Orang hutang karena foya-foya nggak masuk maksudnya. Ini wal gharimin itu orang berhutang, kita bantulah mereka. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Wabni sabil, dan kita di dalamnya langsung berbuat kesalahan. Ini menunjukkan bahwa gambaran-gambaran Al-Quran siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat. Nah,
Dari sini udah fisabilillah dia wa binisabil, dia dalam perjalanan, soalnya kita orang asing dalam perjalanan kita boleh mendapatkan zakat, nggak ada lagi harta keluarga nggak punya lagi. Nah, gitu kan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini dalam surat Taubat ayat 60, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah alam. Ada yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar. Apakah orang yang terima infak juga mempunyai kewajiban menginfakkan kembali infak yang sudah diterimanya? Silakan, Kalimat Pak. ini yang kata-kata mewajibkan. Ya kalau bilang mewajibkan, ya tidak. Jawabannya tidak. Apakah wajibnya? Tidak kewajiban. Karena kewajiban itu harus pakai dalil juga. Tidak ada kewajiban. Jadi Allah alam, itu yang saya pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, jangan sampai kita membebani diri kita padahal itu bukan perintah Allah dan Rasul. Kita terbebani, ini harus gimana? Jangan pikir kalau ini yang harus kita bangun Bapak-bapak Ibu. Enggak ada nama yang wajib. Tadi Mbak Rina kan wajib tadi kata-katanya, betul nggak? Ada kata-kata wajib nggak? Iya. Gimana tadi kan? Apakah kita udah susah dapat infak? Apakah kita infakkan lagi? Tidak wajib. Kewajiban menginfakkan, ya. Tapi kalau Anda infakkan kembali, Allah akan melipat kali gandakan sebagaimana surat At-Talaq. Subhanallah. Surat At-Talaq itu unik. Uniknya kenapa? Orang lagi susah disuruh infak. Coba tadi kan surat At-Talaq, tadi surat At-Talaq 7, ayat yang ke-7. Wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfik. Kata-kata falyunfik itu bukan wajib. Lebih baik kalau mau dimudahkan oleh Allah. Nah ini transaksinya yakin nggak nih? Saya berinfak nanti akan dimudahkan oleh Allah. Yakin nggak nih? Ini keyakinan ini karena enggak lah. Allah alam setengah-setengah ya. Tes lah Bapak-Bapak. Coba Bapak-Bapak tes deh. Nolong orang aja. Sekali-sekali inilah dalam tanda kutip door prize gitu kan. Kasih biasanya kita ngasih 2.000 ke tukang parkir. Sekali-sekali 20.000 nih. Banyak banget. Wow, banyak banget. Nah gitu kan. Anda punya staff yang paling bawah. Yang bikin kopi, yang bikin teh. Cleaning service datang sini. Apa kabar kamu? Sehat, bla bla. Dikasih uang nih. 100.000. Buat apa? Ya buat itu harta kamu. Kok harta ke saya? Ya buat kamu lah. Silakan lah pakai. Subhanallah. Itu sampai nanti ngomong, tadi saya ketemu bos. Ngomong ke istrinya, ke anaknya. Oh ya? Cerita deh. Coba. Nah kalau ada berbuat baik aja, lihat lembar hidup Anda. Mesti dimudahkan oleh Allah. Allah alam. Jadi sebaliknya, sebaliknya jangan tersinggung. Jangan tersinggung, please jangan tersinggung. Sebaliknya orang yang pelit, perhitungan, mesti masalahnya nggak kelar-kelar. Mohon maaf nih, gitu kan. Selesai. Ada yang lain? Ada, Pak. Oke, pertanyaan untuk hari ini. Salah satu hak seorang muslim atas saudaranya sesama muslim adalah memenuhi undangan apabila diundang. Pada masa pandemi ini yang sedang reda namun baru saja ditemukan kasus Omikron. Bagaimana jika kita tidak menghadiri undangan dengan alasan berhati-hati menjaga diri dari penyebaran COVID-19? Silakan, Pak. Ya, bisa menjadi wajib kalau dalam keadaan betul-betul gawat, menjadi wajib. Karena kita waktu Anda jangan biarkan Anda dalam keadaan sakit atau rusak, nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan aman-aman saja, ya jauh akan lebih baik kita datang. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kala diwajibkan kalau kita dipanggil untuk datanglah kalau Anda mampu. Kalau nggak mampu lain soal. Jadi ini dispensasinya. Kalau kondisi kayak gini kita nggak datang ya nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Jadi maka itu, tapi beda-beda punya keyakinan orang itu. Ini hanya hoax, ini Allah alam. Apapun pendapat orang lain kita hormati. Kalau menurut saya sih biasanya nggak ada lah, ya sah-sah saja. Tapi kan ada orang lain. Jadi kita semua pendapat kita akomodir dan kita hormati. Jadi boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Insya Allah. Kalau hadir dan yakin Anda tidak ada masalah, bismillah, kalau Allah maju, insya Allah nggak ada masalah. Allah alam, tergantung keyakinan kita. Lanjut yang lain. Alhamdulillah, kelar ya. Masih banyak nih Pak. Bapak sampai jam berapa? Silakan. Ayo lanjut dulu. Oke, pertanyaan nih Pak. Ini mengenai puasa.
Jika kemarin Sabtu kita saum Ayamul Bid akan berlanjut hari ini. Tetapi pada siang hari ada undangan silaturahmi atau gathering dari saudara Muslim dengan acara makan-makan. Bagaimana sebaiknya kita bersikap memenuhi undangan tetapi tidak ikut makan, memenuhi undangan dan membatalkan puasa, atau boleh melanjutkan puasa dan tidak hadir? Silahkan Pak. Yang terbaik, pahala yang dahsyat adalah Anda datang dan Anda hormati yang ada di situ dan Anda makan. Pertama, Anda dapat pahala yang seakan-akan Anda puasa sampai maghrib tanpa dikurang sedikit pun. Yang kedua, Anda dapat pahala menghormati saudara Anda yang mengundang karena Anda idkhalus surur. Anda memberikan kebahagiaan. Dia bahagia, makannya dimakan. Masya Allah. Keren banget nggak sih? Lanjut yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana orang yang memberi sambil menyatakan saya ikhlas kok memberi? Apa itu merupakan adab yang diajarkan? Sementara tadi disampaikan orang ikhlas itu menyatakan bahwa itu bukan hasil dari usaha dia. Syukran Ustadz. Ikhlas itu rahasia Allah dan hambanya. Kita ikhlas kok. Ikhlas apa enggak ikhlas, ente ngomong enggak ngomong, itu rahasia Allah dan Anda. Enggak ada yang mesti tahu. Jadi enggak ada yang tahu. Mungkin Anda sekarang ikhlas, saya bangun masjid, saya nolong masjid, wah, berapa ratus juta, oke selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, siapa sih yang bangun? Katanya kamu ya. Dalam hati, ya gue gitu loh. Akhirnya enggak ikhlas. Kalau udah sekian lama. Ya. Nah di sini kita jaga keikhlasan. Allahus samad, hanya Allah tempat bergantung. Kita hanya mengharapkan pujian dari Allah. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Bergantung betul-betul. Nah kita yakin ya Allah, aku bergantung kepada Engkau saja ya Allah. Itu berikhlas. Nah, nggak perlu diekspresikan, dideskripsikan, diungkapkan. Maka lebih baik diam. Gitu. Karena kata-kata itu bisa meruntuhkan semua perbuatan baik kita. Kok gitu, Vin? Ya iya, pertama seakan-akan kita udah paling baik, amal ibadah kita. Nah, yang bahaya adalah menyakitkan hati yang mendapatkan kebaikan itu. Banyak banget. Ini gimana ngasih orang yang miskin tadi? Yang miskin tadi dapat kebaikan. Yang orang kaya tadi, saya ikhlas kok bantu Anda. Itu nanti akhirnya gedek gitu. Ini orang kan jadi masalah lagi. Jadi maka lebih baik diam. Qaulun ma'rufun. Perkataan yang indah yang baik. Wa maghfirah. Dan Anda ampuni. Ya kalau ada salah mohon maaf kita minta ampunan. Masya Allah. Khairun. Lebih baik min sadaqah daripada sedekah. Yatbawaha dibarengi sambil ada kata-kata yang menyakitkan. Ini yang harus hati-hati kita. Jangan sampai perkataan kita menyakitkan orang lain. Maka itu kalau bersedekah, berinfak, nggak usah pakai ngomong pertama. Nggak usah pakai ngomong maksudnya. Nggak usah cerita-cerita, apalagi diungkapkan, saya ikhlas kok. Nggak usah diomongin gitu pun, insya Allah, Allah tahu siapa yang ikhlas, siapa yang enggak, Allah udah tahu. Kelar kan? Nggak usah repot-repotnya. Saya ikhlas, bapak-bapak, ibu, saya ikhlas. Nggak perlu diungkapkan. Kalau Anda ungkapkan untuk meyakinkan orang dan itu pun tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati Anda apakah Anda ikhlas atau tidak. Kita nggak ada yang tahu saya ikhlas, itu rahasia Allah. Sampai pun sekarang ikhlas, apakah ikhlasan itu terus masih ada sampai ya belum tentu. Maka itu harapan saya lebih baik kita diam. Qaulun ma'ruf khair min sadaqah. Perkataan yang baik, yang santun, perbuatan yang baik itu lebih dahsyat daripada sedekah, tapi ada kata-kata yang nyakitin, kira-kira gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada Pak. Ini pertanyaan saya gabung ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau zakat mal itu bagaimana tata caranya? Dan apakah zakat penghasilan 2,5% sebagian bisa diberikan atau dibelikan barang juga kepada beberapa orang? Silahkan Pak. Panjang ya, bicara harta itu panjang. Paling tidak kalau harta kita infakkan 2,5%. 2,5% zakat itu namanya.
Kemudian cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya coba akumulasi harta Anda semua sampai 85 gram emas, nggak, itu namanya nisab. Nisab itu batasan Anda dianggap orang kaya dan wajib zakat. Kemudian ada namanya haul. Haul itu adalah hitungan tahunan. Kalau sudah haul, sudah nisab, sudah ada, keluarkanlah sebagian dari harta Anda. Hanya 2%. Ada yang mengatakan sampai 10%. Kenapa? Dikiaskan dengan zakatnya pertanian. Ada yang 10. Nah, ini perbedaan pendapat. Tapi yang umum dari harta yang biasa dapatkan, ambillah 2%-nya. Gitu. Nah, kemudian penyerahannya tidak sembarangan. Oh, yang penting kasih-kasih gitu aja. Enggak, kita lihat skala prioritas. Maka penyaluran zakat harus dengan ilmu. Peganglah 960, surat At-Taubah ayat 60 tadi. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, wal mu'allafatil qulubun wal gharimin, dan seterusnya yang tadi saya sudah terangkan. Nah, itu pakai aturan-aturan. Kalau Anda takut aturan-aturan itu tidak Anda indahkan, serahkan kepada lembaga yang lebih mengerti. Nah, sekarang Pak Ustadz, saya punya saudara kandung, saudara adik saya atau kakak saya, dia dalam keadaan susah, makan aja susah, dari mana, buat transportasi susah, semua susah. Itu gimana? Boleh nggak saya sedekahkan zakat saya kepada dia? Bukan masalah boleh, itu yang benar. Skala prioritas ada keluarga dekat. Allahu a'lam, maka itu butuh ilmu untuk menerangkan ini. Butuh waktu. Terima kasih. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah selesai, Pak. Silahkan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kajian mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Yayasan Aksi Peduli Bangsa ada namanya Reisa, Mbak Eca sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dari jemaah-jemaah siapapun keluarga kita yang dalam keadaan sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dalam keadaan sudah wafat, diampuni semua dosa-dosanya. Yang dalam ujian dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسع مدخلهم واكرم نزلهم وانت خير المنزلين. اللهم اشف مرضانا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا ومرضى اخواننا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي، لا شفاء إلا شفاء الشفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.